tuh yakin gitu. Biasanya nih Ki Zaid ke masjid jam 2 dia mah. Biasanya jam 2 ini bisa 100 orang. Tuh kan bertentangan tuh. Kan kudu buru-buru. Waduh buru-buru ini mah. Waduh udah ngorek. Sekali lagi wala yusanul iktisar ala arkani sholat li idraki kulliha fil waqti. Far'un yundabu ta'jilu sholatin walau isya'an li awali waqtiha li khobari abdolul a'mali as-sholatu li awali waqtiha. Disunnahkan ta'jilu sholatin, mempercepat sholat di awal waktu, ya berarti sunnah di mana duk zuhur sunnah kudu langsung sholat, di mana azan zuhur langsung sholat sunnah, di mana azan asar langsung sholat asar sunnah, berarti sunnah di awal waktu. Memperburu gitu ya, ta'jilu sholatin walau isya'an, sekalipun itu sholat isya, sekalipun sholat isya sunnah di awal waktu. Sebab ada yang mengatakan bahwa sholat isya mah lebih utamanya di kisaran jam di jam 9-an ya, di kisaran jam 9. Sebab apa? Sebab di per 4 hari itu kudu keisi dengan ibadah. Sholat zuhur jam 12 setengah 1, asar dapat 1/3 hari kan ya, 1/4 gitu maksudnya, 1/4 asar, 1/4 hari itu, maaf dari jam 6 lah, dari jam 5 sholat subuh. Nah terus sholat duha itu sunnahnya di jam 9 ya, sunnahnya enggak di awal waktu, enggak di jam 7, tapi di jam 9 sunnahnya sholat duha. Kenapa? Sebab di per 4 hari itu supaya diisi dengan ibadah gitu. Jam 9 nanti kan sholat zuhurnya di jam 12 atau jam setengah 1 keisi lagi tuh ibadah. Nanti jam 3 jam setengah 4 keisi keisi lagi ibadah sholat asar. Jam 6 setengah 7 keisi lagi. Nah sholat isya di jam berapa? Jam 9 gitu, keisi waktu. Jadi 1/4 hari, 1/4 hari itu keisi dengan ibadah. Jam 6, 9, 12, 3, 6, 9. Nah malam nanti sholat tahajud jam 1, jam 2, jam 3. Sholat tahajud mah nanti di waktu sahur 1/3 terakhir, lebih utamanya gitu. Maka di sini ada goyah, walau isya'an, sekalipun sholat isya tetap sunnah memperburu, mentakjil, mempercepat sholat di awal waktu. Duk zuhur sunnah langsung, duk asar sunnah langsung, duk maghrib sunnah langsung sholat maghrib gitu, duk isya langsung sunnah sholat isya. Apa dalilnya? Kenapa yundabu ta'jilu sholatin? Ya, di mana ada hukum pasti ada ilat. Di mana ada hukum sunnah pasti ada ilat, ada dalilnya. Al hukmu yaduru ma'a illatihi. Kalau menurut kaidah usul fikih mah, di mana ada hukum pasti ada ilatnya. Mata wujidal hukmu
wujidal illat, wa mata intafatil illat intafal hukmu. Di mana ada hukum ada illat, di mana tidak ada illat tidak ada hukum, gitu. Jadi elat dari yundabu, elat dalil dari yundabu, dalil sunnah. Makanya sunnah mempercepat sholat, buru-buru melaksanakan sholat di awal waktu, karena ada hadis Nabi, afdalul a'mali as-sholatu li awali waktiha. Lebih utama-utamanya pekerjaan yaitu sholat di awal waktu, gitu. Bukan di waktunya, bukan, tapi di awal waktu. Utama-utamanya amal as-sholatu li awali waktiha, sholat di awal waktu. Dengan sebab ada hadis begitu, ada hadis afdalul a'mal as-sholatu li awali waktiha, maka sunnah di mana duk zuhur, sunnah buru-buru sholat zuhur. Cuma tadi makanya hukumnya sunnah ya, wajib melaksanakan sholat zuhur di awal waktu tadi, yang wujuban muwasaan, wajib yang leluasa. Sekarang yang disebut awal waktu bagaimana? Apakah di mana duk ajuhur kita udah siap-siap tuh, udah wudu, udah pakaian, udah pakai sorban, udah siap? Di mana duk zuhur, Allahu Akbar, kita langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar, benar-benar awal waktu itu mah. Iya, benar-benar awal waktu. Enggak begitu, enggak kudu begitu awal waktu mah. Udah beres ajan. Nah, wa yasulu ayat tajilu bistigolihi bi asbabihi akibaduhulihi. Hasil apa disebutnya, ngeburu di awal waktu, bistigolihi bi asbabihi, ketungkul sibuk dengan sebab-sebab sholat, gitu. Pas duk zuhur ajan, berangkat dari rumah tekeyet ke masjid, ataupun kalau kita di rumah mah buru-buru kita ke kolam, terus wudu, atau kalau mandi terus wudu, beres wudu atau pakai pakaian dulu. Piraku pakai anduk doang sholat, pakai pakaian kan begitu ya, pakai pakaian, pakai kain. Enggak kudu buru-buru. Orang buru-buru ini mah orang udah ngorek. Enggak kudu. Iya, malah enggak bagus lagi. Enggak bagus lagi buru-buru, takut apa ya? Ya kata Nabi juga termasuk jelek lagi, buru-buru dari rumah ke musola sampai lari-lari, takut enggak termasuk awal waktu, jelek lagi. Biasa santai. Ya wudu, beres wudu, pakai pakaian, langsung sholat. Jadi itu juga termasuk takjil, termasuk ngeburu-buru melaksanakan di awal waktu, gitu. Duk asar, aduh udah asar ini, buru-buru ke kolam, beres ke kolam, terus mandi, wudu, terus ke kamar, langsung pakai pakaian, sholat. Ataupun kita sholat sunnah dulu, nggak apa-apa. Enggak harus langsung sholat zuhur, sunnah dulu atau sholat asar, makan ada qobliyahnya dulu, sholat qobliyah dulu, habis sholat qobliyah langsung sholat asar, termasuk di awal waktu juga. Itu juga takjil namanya, dapat kesunahan takjil, ngeburu-buru melaksanakan sholat di awal waktu, gitu. Malah tuh ya, wala yukallaful ajalatu ala khilafil adat. Nih ya, maaf keterangannya. Wala yukallaful ajalah, tidak diperintah buru-buru ala khilafil adat, dengan sulaya kebiasaan. Apa sulaya kebiasaan kita? Kebiasaan kita ya emang jalan ya jalan. Kebiasaan kita sholat biasa pakai pakaian, pakai apa, celana dalam, beres pakai celana dalam, pakai kain, pakai kaos oblong baru baju, pakai sorban, pakai udang-udang, kan cukup lama begitu. Kalau memang kebiasaan kita begitu, ya udah begitu.
Jangan, aduh ini mah kalau pakai udang-udang nggak keburu ini mah di awal waktu. Enggak, ya biasa aja, biasa. Jadi tidak diperintah oleh agama buru-buru sampai di luar kebiasaan kita. Jangan, itu tidak ada perintah. Ya tadi saya contohin, dari rumah ke masjid, dari rumah ke tempat sholat sampai lari ngudak di awal waktu. Enggak, biasa jalan, jangan terburu-buru gitu. Yang penting kebiasaan kita begitu. Zuhur, aduh udah waktu nih zuhur, langsung ke kolam, beres ke kolam. Kalau memang mandi, terus wudhu, beres wudhu, pakai pakaian, udah sholat. Kalau sholat sunnah dulu, itu juga termasuk takjil, dapat kesunahan ngeburu-buru sholat di awal waktu. Wa ta'khiruha an awalihi litayakuni jama'atin asna'ahu wa in pahusya. Ada yang bacanya wa in pahusya, ada yang bacanya wa in pahisya. Ada yang dimasukin ke bab 5 sulasi mujarrad pahusya yabhusyu, ada yang dimasukin ke bab keempat pahisya yabhasyu. Itu mah bagaimana ini aja lah, nggak dibarisin ini. Wa in pahusya takhiru malam yadikil waktu walidhanniha idza lam yabhush urfan. Wa takhiruha, maaf dulu, wa takhiruha ay wa yundabu takhiruha an awalil waqti lima dzukira. Sunnah mengakhirkan sholat. Wah, ada angin segar nih kita mah. Sunnah melaksanakan apa? Sunnah mengakhirkan sholat. Ya, angin segar bagi kita mah ini. Aduh, ya Allah. Wa yusannu takhiruha, sunnah mengakhirkan sholat. Mana dia? An awalihi, dari waktunya, litayakuni jama'atin asnahu, karena yakin di akhir waktu atau di pertengahan waktu itu bisa berjamaah. Contoh udah jam di masjid nggak ada yang azan, berarti di masjid nggak ada orang ini, atau di musola. Kita udah datang ke masjid, nggak ada teman berjamaah ini, tapi yakin ntar jam 2 ada yang datang, tuh yakin gitu. Biasanya nih Ki Zaid ke masjid jam 2 dia mah biasa ke masjid jam 2, sedangkan kita jam setengah 2 jam dari awal waktu, ataupun kita nungguin jam setengah 1. Ini mana orang ini berjamaah, pengen berjamaah, nggak ada. Nah itu sunnah, nanti aja jam 2 sholatnya, ngudak berjamaah. Kalau kita sholat di awal waktu tidak berjamaah, tapi kalau kita sholatnya jam 2 bisa berjamaah, yakin sholat jam 2 itu berjamaah. Nah itu sunnah, nanti aja jam 2 sholatnya gitu. Ataupun sholat asar, kalau kita sholat asar jam setengah 4 di awal waktu, ini nggak berjamaah, sholatnya sholat munfarid. Mau nyari di musolah mana juga udah kosong, pengen berjamaah nggak ada. Nanti ada jam 5. Orang kampung udah pada semua pulang dari kebon, baru semua pada datang ke musola, bisa berjamaah itu jam 5. Maka sunnah nanti aja sholatnya jam 5. Itu sunnah ngakhirin kalau memang yakin berjamaah. Nah ini yang kayak di Jawa begitu ya, kayak di Jawa itu azan asar itu jam setengah 5, bukan jam 3, bukan jam setengah 4, jam setengah 5 baru sholat baru azan asar, berjamaahnya jam 5. Coba itu di Jawa.
Sebab apa? Ya jamaah apa masyarakatnya memang biasanya begitu gitu. Tani pulang dari kebun yaitu jam 4:30, baru jam 5 berjamaah di musola begitu. Ini kalau yakin berjamaah. Kalau kita mah berjamaah kagak apa kagak. Iya. Atau iya kalau kita berjamaah enggak apa yang ini emang ya udah sholatnya di awal waktu gitu. Tadi kalau memang enggak di awal waktu, syarat tadi kudu azam. Ya, azam duk zuhur rencana nanti saya sholatnya jam 2:30 gitu. Berarti kita mah kalau ntar sholatnya jam 2:30 bukan berarti mau berjamaah. Iya, emang serahek kayak begitu. Ya, masya Allah. Litayakuni jamaatin asnahu wa in fahusyat takhiru. Sekalipun jelek mengakhirkan sholat di awal apa mengakhirkan sholatnya, ini mah masya Allah apa udah ramyang ya udah maaf ini mah sholat asar juga apa udah mau gelap, tapi emang berjamaahnya di situ biasanya ya udah di situ kita sholatnya gitu. Sunnahnya tuh kalau memang yakin berjamaah. Ku saking pentingnya berjamaah tuh ya, ku saking pentingnya berjamaah itu seperti itu, masya Allah. Malam yadikil waktu kalau memang tidak sampai sempit waktu. Tapi kalau memang sempit waktu yakin berjamaah, tapi bisa jadi beres assalamualaikum ajan asar, nah itu mah udah jangan ditungguin berjamaah. Yakin berjamaah nanti tinggal 3 menit lagi baru berjamaah, atau jangan, itu mah udah jangan ditungguin. Iya, jangan ditungguin. Itu mah sama-sama budak gitu sama orang. Aduh, malam yadikil waktu walizoniha idalam yabhush urfan. Bagaimana kalau enggak yakin? Ya, enggak yakin. Kebiasaannya seperti di masjid, di musola. Emang di pas ajan, pas masuk waktu ini nggak ada yang ajan di musola, berarti nggak ada orang ini. Tapi gede sangkaan jam 2 biasanya ada yang datang. Lah entar aja sholatnya jam 2 supaya berjamaah. Begitu. Entar aja jam 2. Kalau datang sekarang ke musola nggak berjamaah, sekarang sholat nggak berjamaah di abal waktu, nanti jam 2 biasanya ada yang datang. Nah, walizoniha idalam yakhush urpan gitu. Atau ya maaf walizoniha idalam yakhush urpan, dan gede sangkaan ya, gede sangkaan nanti di jam 2 atau di jam 2:30 bakal berjamaah. Itu juga masih sunnah ya, masih sunnah. Tunggu nanti di akhir waktu supaya ngudak berjamaah. Kalau yakin mah enggak, di jam 2:30 yakin enggak, tapi gede sangkaan ada yang datang ke musola, maka biarin di akhir waktu, jangan di awal waktu. Nanti jam 2:30 sholatnya ngudak berjamaah, kali-kali ada yang datang. Kalau gede sangkaan masih sunnah mengakhirkan sholat. Tapi kalau ragu-ragu ada yang datang enggak, kira-kira ya sholat di awal waktu pasti sholat munfarid, nanti jam 2:30 kira-kira ada enggak yang datang ya, kayaknya ada, kayaknya enggak, kayaknya ada, kayaknya enggak, ragu-ragu, maka itu mah jangan ditungguin, udah sholat di awal waktu gitu. Lali syakin pihak mutlakon. Kalau memang ragu-ragu apakah ada nanti jamaah di 2:30, ragu-ragu apakah ada apakah tidak, maka latusannu, tidak disunahkan mengakhirkan sholat, dalam arti udah sholat di awal waktu sekalipun munfarid gitu. Wal jama'atu qalilatu
awalal waqti afdalu minal katsiroh akhirahu. Berjamaah yang sedikit di awal waktu lebih utama daripada berjamaah yang jamaahnya banyak cuma di akhir waktu. Contoh, kalau berjamaah di awal waktu paling juga jamaahnya 10 orang. Tapi kalau berjamaahnya di jam 2, sholat zuhur di jam 2, ini bisa 100 orang. Tuh kan bertentangan tuh. Kalau sholat berjamaahnya di awal waktu, sama-sama berjamaah ini mah. Di awal waktu berjamaah, di akhir waktu juga berjamaah. Ngan di awal, kalau sholat di awal waktu berjamaahnya paling juga jamaahnya 10. Tapi kalau berjamaahnya di jam 2:30 itu bisa 100 orang. Berarti jamaahnya masih banyakan di akhir waktu. Tuh, jamaah yang sedikit itu lebih utama, yang penting di awal waktu, daripada berjamaah di akhir waktu sekalipun banyak gitu. Udah kita berjamaah di awal waktu aja sekalipun sedikit, seperti itu. Wa yuakhirul mukhnimu wallahu a'lamu bishawab. Mungkin itu aja pengajian kali ini. Takut ada pertanyaan, maka ya. Alhamdulillah, banyak sekali pelajaran pada malam ini. Langsung masuk ke sesi pertanyaan. Roman-romannya Ocol senyum-senyum.